Pertarungan terakhir di antara kedua tim ini di game yang pertama. Ya, apalagi dengan adanya Link barusan ini merupakan sebuah pick yang cukup menegangkan, apalagi dengan minimnya sisi power, sehingga mungkin hanya mengandalkan dari satu kekuatan Franco saja untuk menangkap ke arah Linknya. Wih, Once a gig always spam, ada love-love-nya lagi. Oh, mau dong aku dikasih lope juga. Once a gig, always love you. Ya, once a gig always miss you. Ini. Once a gig, always together. Alright, tapi kita lihat kali ini akan menjadi pertarungan yang bukan lagi pertarungan yang berdempetan di klasemen. Ini Rebellion meninggalkan Geek Farm, tapi tentunya Geek Farm akan berjuang sampai akhir. Dan kita mari beri semangat untuk yang ada di arena April Arena pada tepuk tangannya. Langsung menuju ke line up dan dipandu oleh Kalong Amas. Sabi. Follow. Raja Amas. Ih, sedap. Langsung saja kita menuju ke line of down. Welcome to Masing-masing Mobile player Legends. sudah langsung mengisi. Di mana aja laning mereka. Ada dua player di bagian tengah, standby terlebih dahulu. Tapi Franco mengendap-endap sendirian. Bolong, gue mau nanya sama lo. Apa itu? Kan? Kalau lo bilang semua player mengisi posisinya. Iya. Romer di mana posisinya? Apa? Romer di mana posisinya? Sungai. Ke sungai doang. Langsung. Rumput, sungai. Rumput sungai. Berarti harus jadi kakek bunsin dong. Iya kan? Semua di satu map ini landingnya mereka. Tapi terlihat barusan Swelo berhasil memberikan sebuah efek untuk menarik lagi ke arah Elzura. Dan Val mencoba untuk memberikan aksi perlindungan. Paloiski dengan Franco masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung. Ya, tapi satu pergerakan dengan adanya dari- Franco ya, aku melihat bagaimana power pick off dari teman-teman Geek Farm ini sangat confident atau percaya diri, apalagi dengan rotasi yang dilakukan ini udah main-main ke XP lane nih. Dan pakai punya gulung, gak ada sinyal. Oke, tapi kita bakal lihat di mana di arah top lane Val bakal coba mengcover pergerakan dari para pemain tim Rebellion dan menuju ke arah jungle. Swelo agak cukup terlalu barbar nampaknya masuk di dalam sana ya. Iya, dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari Fearless-nya, dia juga masih berusaha untuk mendapatkan level yang keempat, apalagi dia mengincar ke arah Skelizard. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Skelizard, berarti yang di arah bagian top lane agak sedikit free untuk coba disamperin lah hitungannya sama teman-teman Geek Farm, apalagi rotasi dari Aimen-nya. Terlihat Janakyut masih sangat pasif sekali, dia tidak mau crossing the map. Dia lebih bermain untuk mendapatkan level yang keempat dan mungkin nanti akan memaksa untuk memainkan Endless Shard ketika Turtle juga udah up. Alright, dan bahkan nampaknya kali ini Fearless belum melakukan invasi ke jungle dari tim Geek Farm, tapi rotasi yang dilakukan ya. Geek Farm ini terlebih dahulu menuju ke arah Turtle. Yang tandanya di arah Goblin akan menjadi kesempatan para pemain dari tim Rebellion untuk mendapatkan satu poin kill atau objektif yang selanjutnya. Tim fight telah terjadi. Fall di depan sana seorang diri. Jana Kitty nampaknya akan mendapatkan Turtle. Kalau dia nggak dapetin poin dan Turtle-nya menjadi kerugian untuk mereka. Karena lihat objektif gaming yang dilakukan oleh para pemain dari tim Rebellion berhasil mengamankan Purple di atas sana, Profesor. Dan Iya. Jana Kitty mau tidak mau harus mendapatkan ini dengan retribution yang sangat baik. Tapi lihat retribution bahkan diamankan Fearless. All objektif diamankan Fearless dan bahkan Fearless hampir mendapatkan satu point kill. Look, where are you going? Masih ada satu buat chest dan ternyata masih cooldown di dalam sana nampaknya. Menang banyak sepertinya untuk kali ini, tapi geek semuanya kayaknya. Wow, ini Geek semua mungkin kalau aku pribadi ya, aku Geek, aku tahu gimana caranya Geek akan bermain di tempo permainan late game. Dan bahkan di early game, Geek ini punya power pick off Jana Kitty terhadap para pemain dari tim Rebellion. Even Dairon ataupun High sekalipun. Ya, tapi overextend yang dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm itu ternyata berbuah sebuah kerugian yang baru saja kita dapatkan. Purple buff hilang, Turtle didapatkan sama Fearless karena dia level 5, retribution lebih on point. Dan kalau misalkan kita ngomongin level sekarang, Janakyut juga mencoba untuk menyusul, tapi ingat Fearless, dia pegang rotasi early-nya sehingga pick Link untuk saat ini benar-benar menjadi sebuah jawaban, apalagi dengan satu movement speed, jadi masih ada mobilitas tambahan Pak Bolong sepertinya. Yep. Ketika kita melihat Link yang seperti biasa, Link di awal game hanya sepatu coklat. Ya. Tidak akan langsung nge-build ke arah tough boots atau sejenisnya. Yang penting Ini pasif gimana ya? retrinya nyala dulu. Pasif retri, betul. Ini gimana untuk sekarang dari penggunaan Amon itu sendiri. Apabila levelnya dia berada di atas yang lain itu akan sangat beruntung. Tapi sekarang levelnya sama, bahkan dibilang dia sedikit under. Dan di bagian tengah Lilia-nya pun menjadi korban. Tapi di area yang berbeda lagi ada Esmeralda yang menjadi bulan-bulanan. Enggak, ini enggak pertukaran yang enggak sangat untung untuk tim Rebellion. Mereka kehilangan offlaner mereka. Bakal ulti di depan sana. Mendapatkan 2 point kill. Bakal coba dibalikan
kembali keadaannya. Posisi dari tim Rebellion mencoba dapatkan 1 poin tadi, mana mereka yang harus kehilangan 1 poin. Tapi Fearless lagi-lagi banteng tak kenal takut. Mereka langsung menyeruduk menuju ke arah Purple Buff yang dimiliki Janna Cutie. Tapi Janna Cutie masih mengamankan posisi tersebut. Berhasil dipukul mundur pemain dari tim Rebellion dan di arah bottom lane. Look, akankah dia selamat? Dan kali ini Tyrant, can you do it? Tyrant sprint langsung digunakan dan Flicker save ke Devon Look. Rico sasaran for Cornet. Kali ini lihat para pemain dari tim Rebellion berhasil mendapatkan 1 buah tamparan. Iya, sama-sama overextend sih lebih tepatnya. Apalagi tadi sebenarnya Geekfam udah melakukan sebuah overextend, dibalaskan Rebellion Zone juga melakukan hal yang sama. Di Turtle untuk saat ini mau tidak mau dengan stack Endless Shard yang lebih mematikan dari Janna Cute. Kita tahu sendiri bahwa setiap Endless Shard yang jatuh ke tanah atau jatuh ke Land of Dawn itu akan menimbulkan sebuah efek cooldown reduction kepada semua skill dari Aemon. Sehingga dia bisa melakukan Endless Shard lagi, dia bisa melakukan power skill lagi. Dan ini untuk sekarang dengan camouflage powernya, rotasi yang dimiliki oleh Janna Cute bisa loh pelan-pelan mengimbangi Fearless. Yang padahal Fearless dari tadi juga nggak tumbang. Farming terus-terusan, tetap on point dari segi bagaimana rotasi yang dia miliki, termasuk untuk mengejar ke arah Luke yang di arah bottom lane. Ini Luke-nya sendiri loh, langsung dibantu oleh 3 orang sekaligus. Tapi Luke ya masih bisa bertahan dan juga Janna Cutie mulai masuk dan juga memberikan damage balasan. Endless Shard yang masuk ke dalam tubuh Dairon, tapi Dairon masih bertahan. Oh, dan ini sangat salah satu movement yang sangat tepat dari Heist. Nih ya, kenapa aku bilang movement yang sangat tepat? Dia tahu akan ada pertukaran di antara bottom dan juga di arah top lane. Tapi di sementara itu, Level Blaster keluarkan dan pakai Janna Cutie berhasil mendikoi para pemain dari tim Rebellion. Dan keputusan yang sangat baik dilakukan Heist ketika dia tahu akan terjadi pertukaran ketika tim Geekfam di pick off di arah bottom lane. Dia mundur ke turret yang kedua, ke inner. Dia berada di arah bus karena dia mencoba untuk melakukan sebuah defensif, itu merugikan. Udah pasti turret pecah, platingan udah pasti hilang, udah gak ada platingan lagi, dia bakal terpick off dan itu bakal mendapatkan kerugian yang sangat-sangat besar. Lumayan fatal bisa dibilang, tapi kalau kita ngomongin soal Dairon, cukup unik itemnya. Apakah dia akan langsung menuju kepada sebuah Athena Shield? Dan iya, jawabannya Dairon ternyata langsung membuat ke arah Athena Shield untuk menghindari medical damage yang lebih tinggi dari Waduh, ini Kadera berusaha untuk kabur dari tersebut loh, tapi dikejar tadi dengan adanya lagi pergerakan yang begitu baik. Lewat Claw dengan Blazing Duet mulai maju ke bagian depan, tapi Kadera gak bakal bisa lagi bertahan. Dia pun langsung down, tapi Val untuk kali ini pun langsung dibalaskan aja keadaannya. Coba lihat, Janna Cutie belum menyerah, ingin mendapatkan lagi ke arah Swallow, tapi di bagian depannya ada Heist yang memberikan damage tambahan. Tapi mendapatkan lagi sebuah damage terakhir dan masuk ada 3 player, berhasil dibabat sendirian. This is Janna Cutie. Lihat, permainannya tenang, sabar, gak mau terlalu terburu-buru, mainin pasifnya, mainin cooldown reduction-nya, dan bahkan dia juga main attack speed-nya. Jadi ini bener-bener, kalau bisa kita bilang, terkadang di posisi seperti itu kita panik, under pressure, tapi dia tenang banget, Prof. Lihat permainan basic attack, abis itu mungkin dia mainin pasifnya lagi, dan untuk sekarang, Val kayaknya mungkin terancam karena Endless Shard-nya bahaya loh. Luke-nya juga punya burst damage. Ditambah dengan barusan aku melihat momentum ketika Heist menggunakan Battle Mirror Image atau BMI, dia menghindari Endless Shard padahal. Tapi ketika dia kembali lagi, gak ada follow up damage-nya, gak ada yang bisa cover dia. Betul, itu dia yang cukup berbahaya. Dan ini Sadera, balik lagi kita semua sobat Mobile Legends tahu kalau ini salah satu player yang berbahaya. Tapi Kadera, what are you doing? Apakah ini baiting? Karena kalau kita bisa bilang baiting, Baloi pun yang sekali membantu pergerakan ke arah Esmeralda itu nggak cukup damage untuk menumbangkan seorang Esmeralda. Bahkan kalau dikalkulasikan semua damage 3 versus 1 di arah bottom lane, itu malah Kadera yang bisa ditumbangkan 40. Tapi di tengah, lihat aja, ada yang mau pendernya connect, tapi Boexus masih sempat dikeluarkan oleh Elzura yang L-nya itu Lilia. Oke, Elzura, Lulit ditangkap. Lincah masih. Ilah, sabar. Oke, tapi lihat di arah bottom lane, Fearless, dia harus terbang tapi terpick off. Tidak dipakai karena dia berharap feed push-nya berhasil menghindari damage panah dari seorang Sadera. Tapi bahkan itu sebuah miscalculation dilakukan seorang Fearless karena kita lihat tidak ada purple buff dan purple buff kali ini untuk Link. Tidak ada Link tanpa purple buff. Bagaikan aku tanpa kamu. Dan di freeze bahkan. Oh enggak ding. Jadi dihabisin semuanya ternyata. Karena yang di freeze punya dia paling. Wah. Oke, Aldura tidak ada play tools. Swallow. Heist bingung, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada orang. No Blazing Duet kali ini. Karena Heist sudah menggunakan posisi dengan stack 5-nya. Yang harusnya dikalkulin tadi ada satu Blazing Duet, Bro.
Oke, ini sekarang dari mereka Rebellion Zen agak sedikit tertekan juga ya karena dengan adanya begitu banyak objektif yang hilang. Coba lihat di area bottom turretnya, inner turretnya hilang, outer turretnya hilang pula, di atas udah hilang satu, tapi berbanding terbalik dengan Geek, di mana mereka walaupun ditekan di awal kehilangan objektif dari area purple buff-nya, mereka tetap bisa mempertahankan dengan memberikan tekanan balik gitu loh, Prof. Apalagi kalau buat sekarang. Oh, Ini bahkan apalagi nih? 2 lawan 2. Masih Hampir bisa saja. Baloyski! What a play from Ironhook! Baloyski, oh my god! The calculated, sangat tepat kali ini Profesor KB. bahkan setengah darah Dairon-nya dong. Padahal udah punya Athena Shield. Dan bukan itu problemnya, adalah di mana para pemain dari Rebellion Zen mereka melakukan team fight tanpa ada fall of damage. Pop sekarang belakang ada Retribution dari Sunfight. Jangan KTL Kate karena mereka tidak ada punya power Retribution. Swallow harus hilang. Look dan bahkan Dairon kali ini langsung menggunakan satu bus sprintnya. Lari ada lu. Baloyski ini pasti menjadi highlight momen week 8 by Samsung Galaxy. Hey, Lagi dan hampir lagi. saja. Hampir saja, tapi sekarang purple buff lah. Ini harusnya menjadi milik dari Fearless, dimakan loh. Ya, Aduh. balik lagi ya. Fearless udah 2 kali tidak mendapatkan purple buff. Levelnya juga udah mulai dikejar. Padahal di awal game kita melihat bagaimana Fearless yang benar-benar owning banget untuk mendapatkan level terlebih dahulu. Apalagi dengan ya tabrak aja lah momennya. Stiker dari Baru pengen ngomong. Rebellion Iya. Zion. Tabrak aja lah. Tahu, tabrak aja lah. Beda Oke. dong. Menuju ke arah mid lane. Kadira kali ini nampaknya bakal coba untuk fokus ke objektif Baloi, ini. baloi. One by one situation again di arah top lane nampaknya menjadi sedikit kesulitan untuk serang Fearless. Bahkan para pemain dari tim Rebellion Zen, mereka harus berpikir 2 kali untuk memasuki simpan karena Lordnya masih ada. Falsel telah dimiliki. Gigfam, Baloyski. Wey, Almost is never enough nampaknya Pak Bulung. hampir aja ya. Ngeri tahu. Ada konsil tahu-tahu dengan satu Iron Hook kayak begitu. Emang bener-bener gak jelas juga arah tarikannya kemana gak terlihat dengan begitu jelas sekarang. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi satu bentar yang ada di area mid, tapi ditarik dengan satu Emo Fender. Coba lihat Baloyski berjuang seorang diri. Ada ke altar di bagian belakang. Mereka siap untuk memberikan pertarungan fight-nya. Baca heavy crossbow sangat sakit. Waduh. Meanwhile dari bottom lane. Tapi di depan sana Chan Kyuthi berhasil melakukan pick off terhadap Fearless. Dan Swallow. Sakit. Swallow pun harus ter-take down. The damage terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Kadera. Dan ini benar-benar Profesor. Iron Hook dari Baloyski ini seperti jodoh. Kita nggak ada yang tahu datang dari mana. Dan ada bahkan yang para tahu. pemain dari Tempo. Oh my God, Baloyski oke. Berhasil membuat Ruby Paul ter-take down. Ini bencana untuk Rebellion Zen. Lihat mereka kehilangan semua base turretnya. Ompong melompong. Dan bahkan mencoba untuk melakukan one track push. Randall shot. Sakit banget. Dairon. Dan di sisi belakang sana. Swallow menarik semua kickbomb. Tapi ternyata itu bencana. Hanya tinggal menunggu wave minion yang akan masuk di area mid. Dan mereka, Geekbomb, benar-benar berjuang sampai akhir. Kickbomb Indonesia. Masih pagi suara saya dibuat serak-serak basah. Santai bro, santai. Santai bro, santai. Ini karena kayaknya- ini ini- masih awal game, masih game yang pertama. Ini kayaknya mungkin kalau bisa aku bilang bener-bener Baloyski, hero nyamannya. Ini bener-bener harus diperhitungkan Profesor KB. Ya. Dia membuat momen. Kalau dari segi head to head antara roamernya Geekfam dan Rebellion, aku jujur aku lebih suka Ruby dibandingkan Franco. Karena Area, team fight, canceling Bloody Hand, banyak lah, fungsinya banyak intinya. Initiator. Banyak yang bisa dia lakukan. Dan untuk sekarang dengan satu Iron Hook aja itu mengubah semua konsep permainan. Yang dimana teman-teman dari Rebellion Zen itu berniat untuk melakukan team fight besar. Tapi Iya. kan mereka membutuhkan item. Betul. Apalagi kita tahu Faramis semenjak dia dikurangi dari efek skill-skillnya. Oke. Terus cooldown untuk dari Shadow Stampede-nya juga jadi 18 detik sekarang. Ditingkatkan lagi.